saya Kak Rose. Seperti biasanya akan menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Tadi saya lihat dari monitor dari jauh, kok saya nggak ada, kok cuma bibirnya doang. Ternyata karena baju saya coklat ya, kelihatan menempel. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama Rumpi No Secret. Dan hari ini seperti biasanya kita akan mengajak Anda untuk menyimak berita-berita yang hangat langsung dari kompornya. Ada 2 berita update yang baru tadi sekitar jam, ada yang dari jam 10, 11, 12. Sekarang ini jam 4 sudah kami hadirkan ke hadapan Anda coba. Update ya kan. Nah tapi berita pertama kita lihat dulu dari sebuah Instagram ya. Ini tidak update tetapi ini sangat menggelitik. Yaitu dari Instagramnya Nikita Mirzani. Coba lihat gambarnya. Tuh lihat tuh. Iya tapi captionnya dong. Mini. Alhamdulillah. Ini kan kalau dari jauh Nikinya kayak Niki zaman dulu ya. Ini yang test drive anaknya. Kok Niki suka yang mini-mini bukan dia suka yang maksi-maksi. Kan anaknya 2, suka yang mobil yang gede dong ya. Mobilnya kecil gitu loh. Ya gak tahu kita berspekulasi alhamdulillahnya tuh apa karena bisa foto di showroom mobil. Atau alhamdulillah bisa beli mobil. Ya kita doakan yang terbaik aja buat Niki ya. Oke, baik berikutnya adalah berita yang langsung hangat itu dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu dari sidang putusan perceraian Stuart Collin dan Risty Tagor. Ini bahwa akhirnya hakim memutuskan bahwa gugatan Risty Tagor itu dikabulkan. Jadi mereka bercerai, tapi Stuart Collin masih akan banding jadi masih tunggu lagi 14 hari. Nah seperti apa detik-detik menjelang persidangan pada saat pagi hari ini? Stu datang, Risty datang. Seperti apa roman muka mereka? Roman. Jadul banget ya saya. Kita lihat yang berikut ini. Persiapannya seperti apa Stu menghadapi ini Stu? Ya doain aja lah. Hah? Doain aja. Ya kalau bisa kembali lagi lah Mbak. Kalau untuk hak asuh anak sendiri kayak gimana? Apa? Hak asuh anak. Dan kita juga kemarin udah ada upaya untuk berbicara masalah anak secara apa Bang? Keluargaan. Ya, secara keluargaan, tapi ternyata hasilnya nggak ada sama sekali gitu. Jadi ya udah. Kalau itu begitu itu adalah sebelum persidangan. Nah, setelah hasil putusan bahwa hakim mengabulkan permohonan, jadi permohonan cerainya dikabulkan oleh hakim. Seperti apa reaksi Risty Tagor? Apa kata-kata yang pertama diucapkan oleh Risty Tagor menanggapi keadaan hari ini? Kita lihat bersama. Ini dia liputan eksklusif dari Rumpi Porter kita langsung dari Pengadilan Agama. Nggak langsung deh, tadi pagi dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berikut ini. Nanti ya Mbak, nanti. Ketabrak, awas ketabrak. Sorry. Udah, pokoknya sama-sama mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah semuanya udah beres, insya Allah ya, takdir Allah pasti baik. Terima kasih. Makasih ya. Tunggu ya. Pasti harapannya. Ya harapan yang terbaik aja buat Nanti ya. ketemu nggak dunia? Tapi mediasinya seperti apa di dalam? Nggak ada mediasi udah selesai. Berarti resmi bercerai? Alhamdulillah. Begitu. Tapi menurut Rumpi Porter kita tadi sidang itu sempat diskors sekitar 10 sampai 20 menit. Berarti 15 menit. Ambil tengah-tengahnya aja ya. Untuk Stu dan Risty Tagor itu diberi kesempatan untuk berkomunikasi hanya berdua aja gitu tanpa ada yang lain-lain. Jadi cuma mereka berdua nih. Ngomong apa selama 10 menit gitu ya. Kita pengen tahu sebenarnya. Tapi tadi Risty ditanya enggak ada apa-apa, enggak ada mediasi, enggak ini ya. Pokoknya begitulah hasil putusannya dia bilang alhamdulillah. Itu kalau dari sisi Risty Tagor. Kalau Stuart Collin apa reaksinya setelah mengetahui hasil persidangan hari ini? Ini dia untuk Anda. Hasilnya bahwasanya diterima cerainya dengan alasan adanya perselisihan yang berkepanjangan. Nah, Stu sampai sekarang tidak menerima itu, sehingga secara hukum langkah apa melakukan banding. Maka dalam waktu dekat, 9 Selasa kami ajukan
permohonan banding langsung. Untuk anak pun ya. Satu banding, yang kedua tentang anak. Di Ya. sebelah mungkin saya dibilang mempersulit keadaan perceraian apa segala macam dan bukan masalah mempersulit gitu. Ini ada orang untuk mau mempertahankan rumah tangga gitu. Tapi kok malah dibilangnya mempersulit gitu. Dan saya juga maunya ya hak saya sebagai bapak juga ada gitu. Jadi bukan masalah mau mempersulit gitu, tapi mau menanyakan keadilan gitu di mana hak saya sebagai bapak gitu. Itu potongan rambutnya Stuart baru ya? Iya, baru ya, baru potong rambut. Oke, baiklah. Ya, jadi ini kita tunggu aja 2 minggu lagi seperti apa, apakah permohonan bandingnya diterima oleh majelis hakim gitu ya. Ini kalau dari foto-foto yang diambil secara eksklusif dari Rumpi Porter Rumpi No Secret, ini kira-kira suasana persidangan tadi pagi ya, dimulai sekitar jam 10. Wajah-wajahnya tuh kelihatannya gitu ya, senyumnya irit. Tuh ada Mbak Ina Rahman juga. Mbak Ina Rahman kerudungnya matching loh sama Stuart Collins, sama Bibi. Iya. Oke, baik lanjut. Dan ini juga masih hangat, ini baru kejadian sekitar jam 12 tadi, yaitu dari Zaskia Gotik. Setelah kemarin kan Zaskia Gotik sempat juga salah satu yang melaporkan ada dari LSM KPK. Begitu setelah kemarin melakukan pertemuan, hari ini memang LSM KPK mencabut gugatannya. Dan tadi sudah langsung ke Polda ya untuk melakukan pencabutan laporan. Seperti apa situasinya? Kita lihat ini dia yang terjadi sekitar jam 12 tadi siang. Hari ini Neng sama Pak Ketua KPK disuruh menyaksikan pencabutan Ketua LSM KPK untuk menyaksikan pencabutan. Dan berjalan di dalam seperti apa nih? Lancar atau enggak? Udah dicabut apa belum? Sudah dicabut berarti laporannya? Ya. Tapi proses hukum sendiri masih berlanjut nggak kalau pencabutan ini udah dilakukan? Kalau proses hukum itu kami serahkan kepada polisi. Kami ini berdamai. Kami sudah berdamai. Kami korelasinya adalah berdamai. Bukan memberhentikan proses hukum. Apa yang kita lakukan, proses perdamaian kepada LSM KPK ini bukan serta-merta ini mengesampingkan proses hukumnya. LSM KPK juga warga negara. Ketika dia melakukan upaya hukum, ya kami berkewajiban meminta maaf kalau ada kekeliruan. Ya, bukan hanya secara personal lembaga, tapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Neng Zaskia hari Rabu besok akan diperiksa sebagai saksi. Neng, merasa menyesal nggak sih telah melakukan? Ya pasti penyesalan ada lah, ya kan ini pembelajaran buat Neng. Ini pembelajaran Neng, yang sangat berharga buat Neng. Jadi ya Neng juga kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Oke. Itu yang bilang tadi, Neng, lihat bawah, Neng, lihat bawah tuh. Itu Rumpi Porter kita tuh. Nah, kalau tadi di sebelahnya Neng itu melihat ada seorang pria ganteng gitu ya. Sekarang dia ada di sebelah saya. Ya Bang Edi Ribut, terima kasih sudah hadir di sini. Sama Mbak Feni. Bang Edi tapi cinta damai ya? Iya, selalu. Walaupun namanya ribut tapi cinta. Bang Edi terima kasih banyak lo sudah meluangkan waktu ke sini. Kita mau tanya, ini kan ini sebuah proses ya kemarin dengan LSM KPK. Jadi sudah dari kemarin memang ada pertemuan juga dengan LSM KPK. Jadi sejak 3 hari 4 hari saya menjalin komunikasi. Jadi LSM KPK itu organisasinya di mana, alamatnya di mana, kontak personnya. Jadi kita mencoba untuk menghubungi itu. Setelah ada komunikasi maka ada pertemuan. Di kawasan Menteng kemarin ya? Iya, ada pertemuan. Setelah ada pertemuan, ada komunikasi. Di situ ada jajaran, dihadiri ketua umum, ada sekjen, dan sekjennya juga tuh seorang purnawirawan jenderal, kan, ya brigjen. Jadi Neng Zaskia dengan kerendahan hati dia beretikat baik untuk menemui, untuk berdiskusi. Akhirnya dari pihak LSM itu menyatakan sebenarnya apa yang terjadi, Neng Zaskia sudah menyampaikan antar kekhilafan karena memang ketidaktahuan Neng yang mengenai sila kelima itu gambar apa itu memang Neng tidak tahu. Bukan sebuah pembelaan, memang Neng tidak tahu. Termasuk tanggal proklamasi. Kalau yang tanggal proklamasi itu memang sudah ditulis 17 ya, tapi
dirubah 3-2 itu karena supporter itu ada yang nyorakin supaya kan golnya itu supaya melucu kan gitu. Oh, gitu. Ya Jadi kayak seperti ini. terbawa Ya, euforia. terbawa euforia termasuk yang suruh mengisi yang Bebek Nungging itu kan take gitu. diserahin. Terus Neng jawabnya bingung apa ya? Karena Neng itu adalah Nggak tahu, karakternya nggak tahu. itu adalah goyang itik, nah Bebek Nungging itu kan karakternya seperti Seperti itik goyang itu. itik. Ya dia jawab aja. oke, Gitu. oke. Jadi itu spontanitas, refleks pada saat karena atas kebingungan dan kebimbangan itu dia menuliskan itu. Jadi terpengaruh dengan supporter dan pemusik-pemusik di situ tadi ya. Iya, menurut itu yang dijelaskan dari Ya, sisi Zaskia Gotik Neng, gitu. betul. Nah ini berkaitan juga kan ada jelasan bahwa Neng tuh nggak apa ya istilahnya nggak paham, nggak ngerti. Iya. Ini betul nggak sih? Kemudian ada hikmah juga dari kasus ini bahwa Zaskia Gotik itu kemudian berniat untuk ngambil kejar paket C, kemudian les kepribadian, les bahasa Betul, Inggris betul. gitu. Betulkah seperti itu? Mbak Medi? Kalau kepribadian itu kan setiap hari Jumat di Naga Suara itu Memang ada. motivator-motivator yang sengaja dihadirkan. Ada ininya nggak sharing public speakingnya ada nggak? Kalau secara konkret, Belum secara ada, kalau belum ada detailnya- undang saya bisa loh melakukan. Oh jadi memang di Naga Suara itu sebetulnya ada juga ya, sudah mengundang motivator-motivator ya lebih kepada pembinaan mental. Mental, Ya, oke. mental supaya dia ketika tampil di publik itu dia Lebih percaya diri. norma-norma etikanya itu bisa terjaga. Itu sudah ada Sudah sebetulnya. setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat, Iya. rutin ya? Seluruh artis Naga Oke. Suara. Oh seluruh artis. Nah ini Zaskia juga kan sebetulnya hari ini ada agenda juga saya dengar bahwa agendanya harus akan ke Lubang Buaya, begitu betul Ya, kan? tadi memang rencana dari kesepakatan setelah penandatanganan perdamaian, ya, setelah penandatanganan perdamaian memang disepakati keinginan dari Bapak Sekjen yang dia notabene-nya dari pensiunan Angkatan Iya. Darat, Iya. ya. Dia meminta karena ini menyangkut masalah harkat martabat bangsa Indonesia, Iya. maka memang selayaknya itu disampaikan permohonan maaf, kita menyanyikan Indonesia Raya, lagu kebangsaan, mengibarkan bendera merah putih itu di Monumen Pancasila. Oh, setelah sebelumnya kemarin kan juga sempat menyanyikan lagu kebangsaan. ya Indonesia sudah Raya, kemarin itu Zaskia juga sekarang sudah Pancasila itu sudah hafal, sudah hafal. semenjak kejadian ini dia sudah menghafal Pancasila 1, Tuhan Yang Maha Esa dan lain Dan bla juga bla bla. simbol-simbolnya. Ya, gitu sudah dihafalkan. Oke baik. Jadi ini rencananya tadi begitu tapi karena kemudian Ya mungkin masalah kesepakatannya teknis, akhirnya teknis. ke Polda. Di Monumen Pancasila karena urusan teknis saja, akhirnya karena jam 2 harus ada acara, Iya. Neng juga ada acara, maka di cancel saja terus langsung ke Polda Metro. Nah sementara Neng sendiri jadwalnya diperiksa adalah hari Rabu jam 10 minggu Oke. depan. Bukan Sebagai hari saksi. Senin ya, bukan hari Senin. Hari Rabu. Masih sebagai saksi. Saksi. Oke saksi, oke baik. Nah kita mau tanya lagi sebetulnya, apakah ini kan sudah terjalin komunikasi dengan satu LSM? Ada Ya. beberapa pihak juga yang melaporkan. Ya. Dan ini LSM-nya juga salah satu wakil ketua umumnya adalah Charlie Van Houten ya? Iya betul. Tahu tapi Mas Edi kalau Sangat tahu. sangat tahu ya. Oke. Dan dekat saya. Kita baru tahu hari ini kalau ternyata ada Charlie Van Houten di LSM KPK itu yang melaporkan Zaskia Gotik ya. Kita masih akan ngerumpi lagi sama Bang Edi Ribut. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Wah.